Perkenalkan, nama saya Wahyuni Fatma dari kelas B dengan NIM B1B1224041. Di sini saya akan mereview tugas perilaku organisasi oleh dosen pengampu Pak Ahmad Sulaiman SKM MKM. Di sini saya akan memaparkan materinya. Materi yang pertama yaitu apa itu organisasi. Dari bahasa Yunani, organisasi yaitu organon yang berarti alat. Banyak definisi oleh para ahli di antaranya. Yang pertama, James Demoni, perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, Chester E. Bernan, berpendapat suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga, Stephen P. Robbins, berpendapat suatu kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Secara garis besar, organisasi dapat diartikan sebagai suatu kelompok atau wadah yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri organisasi. Yang pertama, sekelompok orang yang saling mengenal. Kedua, kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, tiap orang berkontribusi dalam pikiran, tenaga, dan sebagainya. Yang keempat, adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kelima, adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam, adanya komponen atau atasan dan bawahan. Ketujuh, adanya kerjasama. Kedelapan, adanya sasaran. Kesembilan, keterkaitan format dan tertib. Yang kesepuluh, adanya pendelegasian pimpinan dan koordinasi tugas. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi. Yang pertama, man atau orang, yang terdiri atas anggota, pegawai, staf, personil. Yang kedua, kerjasama, yang terdiri atas kerjasama lintas departemen, divisi, dan hierarki atau memperoleh dan organisasi. Yang ketiga, tujuan bersama, apa yang harus dicapai melalui produser, program, network, polisi, strategi, dan anggaran. Yang keempat, peralatan, semua sarana berupa materi, uang, serta barang modal, yaitu tanah, bangunan, dan sebagainya. Yang kelima, lingkungan, kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, SDA, dan teknologi. Materi yang keempat yaitu tujuan organisasi. Yang pertama, pedoman kegiatan, yaitu sebagai kompas dan pemusatan kegiatan. Yang kedua, sumber legitimasi, yaitu tujuan menjadi sumber legitimasi kegiatan organisasi untuk menarik sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, standar pelaksanaan, yaitu ukuran pencapaian atau prestasi organisasi. Yang keempat, sumber motivasi. Yang kelima, dasar rasional dalam berorganisasian. Materi yang kelima yaitu kepribadian, diidentik dengan perilaku, konsep dinamis yaitu tumbuh dan berkembang. Menurut Gordon Allport, kepribadian ialah organisasi dinamis pada masing-masing psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Berikutnya, determinan kepribadian secara umum dibentuk oleh keturunan, lingkungan, dan diperuntuk oleh situasi. Tipe kepribadian diantaranya plekmatis, sanguinis, melankolis, dan koleris. Materi keenam yaitu individu dan kelompok. Prinsip dasar individual. Manusia berbeda karena berbeda kemampuannya, manusia mempunyai kebutuhan berbeda, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Teori kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality. Menurut Griffin, terbuka terhadap hal-hal baru, sifat berhati-hati, ekstraversi, mudah akur, dan neurotisme. Materi yang ketujuh yaitu teori pembentukan kelompok. Yang pertama, teori kedekatan, yaitu seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang,
dan daerahnya. Yang kedua, teori keseimbangan, yaitu seseorang tertarik kepada yang lain atau didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Yang ketiga, teori praktik yang didasarkan atas alasan praktis. Contohnya motif ekonomi, keamanan sosial, dan sebagainya. Tahap pembentukan kelompok, Bruce Druckmann, forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Materi yang kedelapan yaitu nilai dan sikap. Nilai merupakan gambaran yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang benar dan apa yang salah. Nilai adalah nilai, tetapi nilai belum tentu berbentuk norma. Norma adalah nilai secara umum yang diterima oleh suatu masyarakat dan menjadi pedoman. Nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Nilai instrumental adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai terminal seseorang. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau watak. Etika merujuk pada dua hal. Yang pertama, etika berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut manusia olehnya merupakan cabang firasat. Yang kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam nilai dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral adalah bahasa Latin mos, cara hidup. Moral dalam pengertiannya mengatur tingkah laku manusia. Materi yang kesembilan yaitu nilai atau attitude. Sikap tidak dibawa sejak manusia lahir, terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dan lingkungannya. Ada perbedaan antara sikap dan nilai. Yang pertama, sikap adalah keyakinan atau belief mengenai suatu objek yang khusus mengenai orang atau situasi, sedangkan nilai adalah bersifat umum. Kedua, nilai adalah keyakinan yang melekat pada diri orang terlepas bagaimana orang lain, sedangkan sikap adalah tanggapan terhadap pihak lain. 5 karakteristik sikap: adanya objek, mengarah, berinteraksi, struktur, dan dipelajari. Materi yang ke-10 yaitu motivasi. Kata motivasi atau motivation, kata dasarnya adalah motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan. Dari Abraham Maslow, tidak ada kebutuhan yang terjadi bersamaan di antara kategori-kategori kebutuhan. Yang kedua, teori dua faktor dari Frederick Herzberg, yaitu faktor sesuatu yang dapat memotivasi atau motivator dan kebutuhan kesehatan lingkungan kerja. Yang ketiga, teori prestasi dari David McCall, yaitu teori ini mengklasifikasikan berdasarkan akibat suatu kegiatan berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam bekerja. Yang keempat, teori penguatan, yaitu prinsip yang disebut hukum ganjaran, yaitu tingkah laku mendapat ganjaran menyenangkan akan mengalami penguatan dan cenderung diulangi. Yang kelima, teori harapan. Harapan merupakan energi penggerak untuk melakukan suatu kegiatan. Yang keenam, teori tujuan sebagai motivasi, yaitu tujuan akan berfungsi sebagai motivasi dalam bekerja. Materi yang ke-11 yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah common understanding atau kebersamaan pengertian para anggotanya untuk berperilaku sama. Menurut Charles Hapden Turner pada tahun 1994, budaya organisasi sebagai perilaku yang tepat, ikatan-ikatan dan motivasi individu, dan menegaskan solusi bila ada kemunduran. Menurut Mangkunegara pada tahun 2005, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berkembang
yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi adaptasi eksternal dan integrasi internal. Materi yang ke-12 yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dibudidayakan, artinya nilai yang dijadikan pedoman atau norma bagi para individunya. Nilai yang dibudidayakan dalam organisasi, sejarah, kegagalan dan kesuksesan, suku, ras, agama, turunan, dan sebagainya. Materi yang ke-13 yaitu dimensi budaya organisasi. Kandungan atau konten keapaan dari nilai itu dan disebut secara spesifik yang dijadikan nilai itu karena ada banyak sekali nilai-nilai. Kekuatan atau stretch, sejauh mana dipahami dan diikuti nilai budaya itu oleh sebagian besar anggota organisasi. Jadi, jika diikuti sebagian besar anggotanya, maka budaya tersebut telah kuat. Materi ke-14 yaitu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Manusia ingin berhubungan dengan manusia lain. Komunikasi adalah sebuah keniscayaan. Menurut Harwal Laswell, komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa, atau hasil apa. Menurut Onong Uchiana FFD, penyampaian pikiran oleh seseorang, komunikator, kepada orang lain, komunikan. Materi ke-15. Materi yang ke-15 yaitu bidang komunikasi. Yang pertama, komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi organisasi. Yang ketiga, komunikasi bisnis. Yang keempat, komunikasi politik. Yang kelima, komunikasi internasional. Yang keenam, komunikasi antar budaya. Yang ketujuh, komunikasi tradisional. Yang kedelapan, komunikasi kesehatan. Materi yang ke-16 yaitu sifat komunikasi. Komunikasi verbal meliputi komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi nirverbal meliputi komunikasi kial, komunikasi gambar, dan lain sebagainya. Komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia. Materi ke-17, tujuan komunikasi. Yang pertama, mengubah sikap. Yang kedua, mengubah opini, pendapat, dan pandangan. Yang ketiga, mengubah perilaku. Yang keempat, mengubah masyarakat. Materi ke-18, konsep dasar komunikasi. Komunikasi sebagai tingkah satu arah. Yang pertama, short-oriented definition. Yang kedua, memiliki tujuan membujuk atau mempengaruhi. Yang ketiga, konseptualisasi komunikasi bersifat persuasif. Yang keempat, mengabaikan interaksi atau timbal balik. Komunikasi sebagai interaksi. Yang pertama, komunikasi sebagai proses sebab akibat aksi reaksi. Yang kedua, contoh anggokan kepala, gelengan kepala, atau tersenyum. Yang ketiga, proses interaksi pengirim dan penerima dapat bergantian peran. Yang berikutnya, komunikasi sebagai transaksional. Yang pertama, pengembangan dari komunikasi sebagai interaksi. Yang kedua, merupakan bagian dari komunikasi interpersonal. Yang ketiga, pengiriman dan penerima pesan berbagi makna bersama. Materi yang ke-19 yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim, yaitu orang yang menyampaikan pikiran atau gagasannya kepada penerima. Yang kedua, pesan, yaitu isi ide, perasaan, informasi, atau sejenis yang dikomunikasikan. Yang ketiga, encoding, yaitu proses mengubah pesan menjadi simbol komunikasi seperti kata-kata,
gambar, gerakan, dan lain-lain. Yang keempat, media, yaitu jalur di mana pesan yang disandikan ditransmisikan ke penerima. Yang kelima, decoding, yaitu proses mengubah simbol yang dikodekan dari pengirim. Yang ketujuh, penerima, orang yang menerima komunikasi dari pengirim. Yang ketujuh, umpan balik, yaitu mencakup semua tindakan atau respon penerima yang menunjukkan bahwa dia telah menerima dan memahami pesan pengirim. Yang berikutnya, kebisingan adalah halangan dalam komunikasi. Hambatan ini dapat disebabkan oleh pengirim pesan atau penerima. Materi yang ke-20 yaitu prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang kelima, melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang keenam, komunikasi bukan panacea atau obat manjur untuk menyelesaikan berbagai masalah. Itulah tadi pemaparan review materi dari perilaku organisasi. Mohon maaf apabila ada perkataan dari materi yang saya salah ucap. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.